Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Jilma Dewi Ayuning Tias, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Analisis Portofolio dan Investasi Syariah, serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1. Armelis Arfani dengan NIM 3200035, Irhamna Oktavia dengan NIM 3200039, Aisyah Amini dengan NIM 3200041, Iza Vina Alfiani dengan NIM 3200043, Dina Irvina dengan NIM 3200044, dan Zulfa Aznifalah dengan NIM 3200050. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang investasi sukuk, di mana pada materi ini ada 6 subbab pembahasan. Yang pertama ada pengertian sukuk, yang kedua latar belakang adanya sukuk, yang ketiga kriteria perusahaan penerbit sukuk, yang keempat ada prinsip-prinsip sukuk, yang kelima jenis-jenis sukuk, dan yang keenam investasi sukuk di Indonesia. Kita masuk pada sub pembahasan yang pertama, yaitu pengertian sukuk. Apa itu sukuk? Secara sederhana, sukuk adalah surat berharga syariah. Dalam pengertian lain, sukuk adalah efek syariah yang menjadi salah satu instrumen investasi. Dikutip dari laman Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, sukuk adalah efek atau surat berharga syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dengan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset yang mendasarinya, atau disebut dengan underlying asset. Fakta empiris membuktikan dan menyimpulkan bahwa sukuk secara nyata digunakan secara luas oleh masyarakat muslim pada abad pertengahan dalam bentuk surat berharga yang mewakili kewajiban dan pembiayaan yang berasal dari perdagangan dan kegiatan komersial lainnya. Berkaitan dengan perspektif dan kepentingan sejarah, asal mula produk dalam konteks kontemporer merupakan satu dari keputusan pertama dari Dewan Perundang-undangan Islam atau ICC, yaitu bahwa kombinasi aset tertentu atau manfaat dari aset tersebut dapat diwakili dalam bentuk instrumen pembiayaan tertulis yang dapat dijual pada harga pasar dengan ketentuan bahwa komposisi kelompok aset yang diwakili oleh sukuk mayoritas terdiri dari aset yang tangible. Penetapan aturan oleh ICC ini, walaupun tidak ada hubungannya dengan pihak tertentu, bagaimanapun dipandang sebagai terobosan syariah demi kepentingan umat di dunia muslim. Dengan dukungan dari ICC dan diikuti dengan periode pembangunan teori dan model, maka pada tahun 2001 adalah pertama kalinya program sukuk diluncurkan di pasar inisiatif oleh Agen Moneter Bahrain atau Bahrain Monetary Agency atau BMA berkaitan dengan sukuk salam jangka pendek, yaitu 91 hari senilai 25 juta dolar Amerika diluncurkan pada bulan Juni 2001 dan telah diterima dengan baik di pasar. BMA melanjutkan program sukuk salamnya dengan sukuk syarah berjangka panjang sebelum Malaysia pada Juni 2002 dan Qatar pada tahun 2003 untuk menangkap pasar internasional dengan menawarkan sukuk mega sovereign. Dengan debut pada pasar multi jutaan ini, standar syariah dengan tema sukuk investasi berdasarkan akuntansi dan auditing untuk institusi keuangan Islam atau AAOIFI yaitu ditetapkan pada bulan Mei 2003. Sesungguhnya penting dari operasionalnya, sebagaimana juga penting dipandang dari perspektif aturan. Standar yang menjadi efektif dengan pengaruh dari 1 Januari 2004 mencatat bahwa sukuk adalah sertifikat dengan nilai yang sama yang mewakili bagian kepemilikan yang sepenuhnya terhadap aset yang tangible, manfaat dan jasa atau kepemilikan dari aset dari suatu proyek atau aktivitas investasi khusus. Standar AAOIFI yang berasal dari institusi yang memerhatikan dengan baik aspek perbankan syariah atau perbankan Islam dan konvensional sungguhnya tepat pada waktunya, karena hal ini memberikan dukungan yang diperlukan untuk pokok persoalan ini. Misalnya, adalah cukup membantu dalam hal menciptakan beberapa bentuk syariah lintas batas atau negara di dunia Islam, dikarenakan standar ditandatangani oleh 14 sarjana muslim yang terdiri dari sarjana muslim terkemuka dari aliran atau mazhab utama negara-negara muslim Timur Tengah, juga dari Malaysia, Pakistan, dan Sudan. Meskipun demikian, debut dari sukuk telah menyebabkan pergeseran paradigma terhadap sifat produk keuangan Islam yang secara umum dianggap sebagai tidak liquid dan juga kurang berkualitas dalam orientasi pasar.
kriteria perusahaan penerbit sukuk. Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 40 tentang pasar modal, maka kriteria syariah bagi penerbit saham syariah juga berlaku bagi penerbit sukuk syariah. Ada 5 kriteria perusahaan penerbit sukuk, yaitu yang pertama ada jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan, dan akad serta cara pengelolaan perusahaan penerbit atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, ada jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana yang telah dijelaskan pada nomor 1 di atas, antara lain perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang, lembaga keuangan konvensional atau ribawi termasuk perbankan dan asuransi konvensional, produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram, dan produsen, distributor, atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudorot. Melakukan investasi pada penerbit atau perusahaan yang pada saat transaksi tingkat atau nisbah hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya. Selanjutnya, kriteria yang ketiga yaitu penerbit atau perusahaan publik yang bermaksud menerbitkan efek syariah wajib untuk menandatangani dan memenuhi ketentuan akad yang sesuai dengan syariah atas efek syariah yang dikeluarkan. Yang keempat, ada penerbit atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah wajib menjamin bahwa kegiatan usahanya memenuhi prinsip-prinsip syariah dan memiliki zahiro complication atau official. Yang kelima atau yang terakhir dalam hal ini, penerbit atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah sewaktu-waktu tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas, maka efek yang diterbitkan dengan sendirinya sudah bukan sebagai efek syariah. Yang keempat ada prinsip-prinsip sukuk. Yang pertama, memerlukan aset yang mendasari atau underlying aset. Dalam penerbitan, aset yang dijadikan underlying dapat berupa barang berwujud seperti tanah, bangunan, proyek bangunan, atau aset tidak berwujud seperti jasa atau hak manfaat atas aset. Yang kedua, merupakan bukti kepemilikan atas underlying aset. Yang ketiga, imbal hasil yang diberikan berupa upah atau sewa ujrah, selisih harga lebih atau margin, dan bagi hasil sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalam penerbitan. Ada beberapa jenis akad yaitu hijrah, mudharabah, wakalah, istisna, musyarakah, dan kafalah. Yang keempat, terbebas dari unsur riba, ketidakpastian, atau gharar, dan atau judi atau maisir. Yang kelima, penggunaan dana harus sesuai dengan prinsip syariah sukuk yang diterbitkan wajib disertai dengan pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Pengawas Syariah atau DPS atau tim ahli syariah atau TAS yang memiliki lisensi ahli syariah pasar modal. Selanjutnya, sukuk yang diterbitkan wajib disertai dengan pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Pengawas Syariah atau DPS atau tim ahli syariah TAS yang memiliki lisensi ahli syariah pasar modal. Yang kelima, ada jenis sukuk. Yang pertama, sukuk ijarah, sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad ijarah, di mana satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menyewakan hak manfaat atas aset kepada pihak lain berdasarkan harga dan periode yang disepakati, tanpa diikuti perpindahan kepemilikan aset itu sendiri. Yang kedua, sukuk mudharabah, sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad mudharabah, di mana satu pihak menyediakan modal rob al-ma'al atau sabilul mal, dan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian atau mudharib. Keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagi berdasarkan proporsi perbandingan atau nisbah yang disepakati sebelumnya. Yang ketiga, sukuk musyarakah. Sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad musyarakah di mana dua pihak atau lebih bekerja sama menggabungkan modal atau membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang sudah ada, atau membiayai kegiatan usaha. Yang keempat, ada sukuk istisna. Sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad istisna di mana para pihak menyepakati jual beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek atau barang. Sukuk pertama kali diterbitkan oleh PT Indonesian Satellite Corporation atau Indosat pada bulan September tahun 2002 dengan nilai 175 miliar. Langkah Indosat tersebut diikuti perusahaan besar lainnya. Nilai penerbitan sukuk korporasi hingga akhir 2008 mencapai 4,76 triliun. Sedangkan
struktur suku yang digunakan pada periode 2002 sampai 2004 lebih didominasi oleh mudharabah sebesar 740 miliar atau 88%. Sisanya ijarah sebesar 100 miliar atau 12%. Adapun periode 2004 sampai 2007 didominasi oleh ijarah sebesar 2,194 triliun atau 92%, sisanya mudharabah sebesar 200 miliar atau 8%. 6 suku yang sudah dipasarkan adalah suku ijarah Aneka Gas Industri Indosat 160 miliar, suku ijarah Indosat 3 570 miliar, suku ijarah Metrodata Elektronik 90 miliar, suku ijarah Sumercon Agung 200 miliar, suku ijarah Bank Muamalah 134 miliar, suku ijarah Mayora Indah 200 miliar. Saat ini pangsa pasar suku memang belum besar. Menurut catatan PT Danareksa Sekuritas, outstanding suku baru 3% dari total pasar suku di Indonesia. Sebanyak 97% lainnya masih dikuasai obligasi konvensional. Setelah disahkan Undang-Undang SBSN tahun 2008, pemerintah menerbitkan suku sebesar 15 triliun. Penerbitan suku ini dilaksanakan sebagai bagian dari pembiayaan defisit anggaran dalam APBN tahun 2008. Penerbitan suku perdana ini telah dilaksanakan di dalam dan di luar negeri. Besarnya suku sesuai dengan underlying aset yang dimiliki pemerintah senilai 15 triliun. Pemerintah menggunakan jaminan berupa aset milik negara seperti tanah dan bangunan. Pemerintah mendahulukan penerbitan suku di dalam negeri, setelah itu baru ke pasar internasional. Setelah penerbitan suku akan dilakukan di dalam negeri dan sisanya ke pasar internasional. Suku telah mengalami perkembangan pesat baik dalam kuantitas dan kualitas, namun penerapan suku negara belum seaplikatif penerapan suku swasta. Ada beberapa kendala yang urgent untuk ditangani seperti masalah fiskal dan perundang-undangan, sehingga penerbitan suku pemerintah baru dilakukan setelah terbit Undang-Undang tentang Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN pada tahun 2008. Suku diterbitkan oleh negara mengacu pada peraturan perundang-undangan. Terdapat tantangan yang dapat diidentifikasi terkait dengan emisi suku. Yang pertama, tidak adanya standarisasi fatwa mengenai struktur produk-produk instrumen syariah dari masing-masing negara dan standar AAOIVI belum digunakan sebagai acuan oleh semua yang penduduknya mayoritas muslim. Kedua, kurangnya pemahaman masyarakat akan keberadaan suku. Dan ketiga, faktor promosi dan iklan dalam dunia investasi di pasar modal. Perkembangan suku korporasi melalui penawaran umum pada tahun 2018 sampai 2022. Nilai outstanding di tahun 2018 sebanyak 21,30 triliun dan pada Agustus tahun 2022 nilai outstanding sebanyak 40,11 triliun. Kemudian nilai akumulasi penerbitan pada tahun 2018 sebanyak 36,17 triliun, 2019 48,24 triliun, 2020 55,15 triliun, 2021 66,45 triliun, dan pada Agustus pada tahun 2022 nilai akumulasi penerbitan suku sebanyak 80,26 triliun. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.